Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi akramana bi syahri Ramadan, alladzi ja'alana min ahli shiyam. Wassalatu wassalamu ala afdalis shaimin wa ahsanil qaimin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibin nufusina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa Kalam Ramadan Pondok Pesantren Al-Mawardi, berjumpa pula bersama kami di bulan suci bulan Ramadan ini. Saya akan menyampaikan atau menyajikan materi yang telah ditentukan oleh tim di media Al-Mawardi, yaitu sekilas atau seputar fikih puasa, seputar fikih puasa atau Ramadan. Namun untuk kali ini saya akan mulai dulu dari yang sangat penting. Pertama, kita memasuki bulan Ramadan ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu untuk sebabnya bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa taufiq lima tuhib wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. Allahu Akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni asluka khaira hadha syahr wa a'udzu bika min syarril qadar wa syarril masyar. Ini doa jarang dibaca oleh umat Islam ketika datanya bulan baru atau tanggalan baru. Sebetulnya ini juga bagus apabila kita amalkan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa rahimakumullah, sebagaimana Allah memerintahkan atau mewajibkan, menetapkan kepada seluruh umat, tentunya umat Islam ini, supaya melaksanakan puasa yang telah ditetapkan atau difardukan di bulan Ramadan. Untuk tahun ini alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan bisa melaksanakan dengan baik dan sempurna. Sehingga untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pentingnya amalan atau melaksanakan kewajiban ini, agar supaya tidak gagal, supaya terlaksana berjalan dengan baik dan sempurna hingga mencapai apa yang diinginkan oleh syariat agama Islam, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang sekiranya membuat batalnya puasa itu, supaya diketahui terlebih dahulu. Di antaranya, kalau kita mau tahu hal-hal yang membuat puasa itu gagal, maka ada yang praktis atau gampang untuk diingat. Yang pertama adalah, karena hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 9. Saya bacakan dulu definisinya di sini, nanti akan dilanjutkan. Begini saudara, saya punya rujukan kitab, ini sederhana supaya tidak melenceng kemana-mana. Mulai dulu dari apa itu puasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Puasa. Tarifnya secara luah mutlaqul imsak, yaitu menahan sesuatu, itu termasuk berpuasa. Karena Allah berfirman, ini an sayyidatina Maryam, inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Ini berarti Siti Maryam bernadar ini menahan dari berbicara. Artinya tidak mau berbicara yang tidak benar. Berarti ini juga termasuk puasa secara luas. Kemudian puasa menurut syariat yaitu al-imsak an jami'il mufattirat, menahan dari semua yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, mulai dari munculnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, biniyatin mahsusatin, dengan niat yang telah ditentukan. Ini menahan. Yang membuat batalnya puasa ini ada 9. Di sini saya uraikan dulu, bacakan dulu 9 item ini yang perlu diperhatikan keterangannya. Untuk tayangan berikutnya insyaallah akan lebih detail. 5 lubang terdapat di tubuh manusia. Ini termasuk bagian dari kategori 9 yang tidak boleh dimasukkan atau kemasukan sesuatu apapun. Keterangan detailnya nanti akan dibahas di tayangan berikutnya. Yang pertama, mulut. 5 lubang ini yang harus kita perhatikan. 1, mulut. Pertama, mulut, jangan sampai kemasukan apapun. Yang kedua, hidung. Hidung ini jangan sampai pula kemasukan sesuatu. Yang ketiga, telinga. Telinga masuk bagian dari 5 perkara ini. Juga tidak boleh kemasukan sesuatu. Yang keempat, lubang atau jalan depan. Jalan depan ini istilahnya kubul. Yang kelima, lubang belakang atau dikenal dengan dubur. 5 kategori ini, 5 item ini akan dibahas di tayangan berikutnya insyaallah. Karena kalau dibahas secara detail sekarang waktu tidak memungkinkan. Cuman satu saja akan saya sajikan di sini. Pertama adalah mulut. Mulut. Bagaimana hukum memasukkan sesuatu ke lubang mulut adalah membatalkan puasa? Maka jawabannya untuk lebih mudahnya, maka kita ada 4 hukum. Hukum memasukkan sesuatu atau masuknya sesuatu ke dalam mulut ini, hukumnya ada 4. Jadi apakah ini batal, apakah ini tidak batal, maka 4 hukum ini akan dipaparkan insyaallah secara detail. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam mulut adalah membatalkan puasanya. Apa? Yaitu di saat kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita,
dan kita menelannya dengan sengaja saat kita sadar bahwa kita sedang puasa, memasukkan sesuatu ke dalam mulut dan ditelan, sadar bahwa kita sedang puasa, ini batal ya. Memasukkan sesuatu apapun, baik itu yang kasar, yang lunak, yang cair, dan sadar bahwa dirinya sedang puasa, maka ditelan. Hukum menelan barang itu membatalkan puasa. Bagaimana dengan ludah? Ludah ini kan juga rawan keluar masuk di mulut, karena area ludah ini, mulut ini sangat rawan kalau ini termasuk dalam kategori ini yang membatalkan. Maka di dalam masalah ini ada hal yang perlu kita perhatikan. Masalah ludah, ludah itu jika kita telan tidak membatalkan puasa kita dengan syarat. Kalau ludah kita ini ditelan sendiri, ludahnya sendiri ditelan, tidak membatalkan puasa dengan syarat: satu, ludah kita sendiri, bukan ludah di luar area mulut sendiri. Yang kedua, tidak bercampur dengan suatu lainnya. Kalau ludah, walaupun ludahnya sendiri tapi sudah bercampur dengan sesuatu, misalnya bercampur gula, terasa manis atau asin, sudah bercampur dengan sesuatu, dengan zat lain, dan ditelan, itu lain hukumnya, bukan tidak membatalkan, ini membatalkan. Ludah masih berada di tempatnya mulut. Kalau sudah keluar dari area, sudah berada di sini misalnya, di luar mulut, di luar bibir misalnya, dan dijilat, ditelan, nah itu yang membuat batal. Ini mungkin kalau tayangan berikutnya insyaallah poin yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat, dan salam untuk semua dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.